Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama dengan saya Lusita Agustina dengan NIM 08011182227057. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai program C++, yang mana pada kali ini saya akan membahas soal mengenai program mencari nilai KPK dan juga FPB dengan memunculkan hasil faktorisasinya. Sebelum kita ke pemrogramannya terlebih dahulu, seperti biasa kita akan ke pseudocode-nya terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Di sini, begin untuk memulainya, variabel yang digunakan yaitu bilangan 1, bilangan 2, D, M, I, KPK, FPB dengan menggunakan tipe data integer. Lalu kita read bilangan 1 dan read bilangan 2. Untuk D sama dengan bilangan 1, M sama dengan bilangan 2, dan KPK sama dengan 1. I sama dengan 2. Kita masuk ke pernyataan perulangan, yaitu kita menggunakan perulangan while. Yang mana kondisinya yaitu ketika I kurang dari sama dengan D, dan I kurang dari sama dengan M. Do, while do, terus itu begin, if, kita masukkan kondisinya ketika D modulus I, tanda seru lalu sama dengan 0, dan M modulus I, tanda seru sama dengan 0. Dengan prosesnya I plus plus dan. Nah, lalu apabila kondisi ini tidak benar, maka dia akan lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu ke pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan else, yang mana begin, lalu if dengan kondisi KPK sama dengan 1, then write I, baca I. Apabila pernyataan if ini tidak benar, maka dia akan lanjut ke pernyataan else, write I, dengan proses KPK sama dengan KPK dikali I. Lalu, lanjut untuk pernyataan if yang selanjutnya dengan kondisi D modulus I sama dengan 0, dan proses D sama dengan D dibagi I. Lalu if dengan kondisi M modulus I sama dengan 0, dan di mana M sama dengan M per 1. Lalu untuk if yang ini kita akhiri dengan N, dan if yang ini kita akhiri juga dengan N. Lalu kita write KPK. Lalu untuk yang FPB, dengan D sama dengan bilangan 1, M sama dengan bilangan 2, FPB sama dengan 1, dan I sama dengan 2. Masuk ke pernyataan perulangan while, di mana kondisinya yaitu ketika I kurang dari sama dengan D, dan I kurang dari sama dengan M. Mulai untuk pernyataan if, di mana kondisinya D modulus I sama dengan 0, dan M modulus I sama dengan 0. Lalu begin, masuk lagi kita ke pernyataan if, dengan kondisi FPB sama dengan 1, then write, kita baca I. Habis itu jika pernyataan ini bernilai salah, maka dia akan lanjut ke pernyataan else, write I. Lalu untuk prosesnya, FPB sama dengan FPB dikali I, D sama dengan D per I, M sama dengan M per I, dan untuk yang ini, if yang ini, kita akhiri dengan N. Lalu, kita lanjut, untuk if yang ini, kita lanjut ke pernyataan else if, ketika kondisinya D modulus I sama dengan 0, dan dengan proses D sama dengan D per 1,
Apabila pernyataan ini salah, maka dia akan lanjut lagi ke pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan else if dengan kondisi M modulus I sama dengan 0, dan M sama dengan M per 1. Else, I plus plus, lalu kita akhiri N untuk if yang ini, dan write FPB, lalu N. Kita akhiri. Lanjut setelah ke pseudocode, kita akan ke pemrogramannya. Nah, yang mana yang pertama yaitu yang harus kita tulis include. Include IOStream. IOStream, di mana include IOStream ini berguna untuk meletakkan kode dari header file IOStream ke dalam program, yaitu berupa cout ataupun cin dan inline. Lalu using namespace std. Enter. Using namespace std, koma. Yang mana using namespace ini berguna supaya kita dapat memberitahukan kepada compiler bahwasanya kita akan menggunakan suatu fungsi ataupun file yang terdapat dalam namespace std. Lalu in main yang merupakan program utamanya, enter. Kita mulai program dengan tanda kurung awal buka. Tadi kan kita sudah, pada pseudocode-nya kita sudah mendeklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di sini tadi kita menggunakan tipe data integer atau tipe data bulat dengan variabel bil1, bil2, bis itu D, M, I, KPK, dan FPB. Kemudian kita masukkan keluarannya untuk bilangan pertama. Cout, masukkan bilangan pertama. Nah, setelah kita masukkan bilangan pertama, cin yang gunanya untuk membaca masukkan bilangan pertama ini dengan menggunakan variabel bil1. Yang kedua yaitu, kita copy saja, Ctrl+C, Ctrl+V. Masukkan bilangan kedua. Ini bil2. Nah, setelah kita memasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua, lalu langkah berikutnya kita masuk ke prosesnya, yaitu ketika D sama dengan bil1, titik koma, enter, dan M sama dengan bil2, enter, lalu KPK sama dengan 1, dan I sama dengan 2. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan mencari nilai KPK-nya. Berarti keluarannya nanti berupa cout
Cout KPK dari situ. Jangan lupa variabelnya yaitu bil 1 dan variabel bil 2 adalah kedua, enter. Nah, di sini kita akan menggunakan pernyataan perulangan while. Yang mana kondisinya yaitu ketika I kurang dari sama dengan D atau dan I kurang dari sama dengan M. Kita buka kurung kurawal, enter. Kita masukkan. Nah, di sini kita akan menggunakan if bersarang. Berarti untuk if dengan kondisi D modulus I tanda seru sama dengan 0. Dan untuk M modulus I tanda seru sama dengan 0. Dengan prosesnya I plus. Ntar, lalu jika pernyataan ini salah, maka dia akan lanjut ke pernyataan else. Kita buka kurung kurawal. Ntar, dimana untuk if dengan kondisi KPK sama dengan 1, enter, cout kurang dari 1, lalu enter, else, jika pernyataannya salah, maka dia akan jadi pernyataan else dengan cout X dari I, enter, KPK-nya, prosesnya yaitu dengan KPK dikali dengan I, enter. Lalu untuk kondisi if dan kondisi D modulus I sama dengan 0.
dengan prosesnya D sama dengan D per I. Enter. Dan if dengan kondisi M modulus I sama dengan 0. Enter. Dengan proses M sama dengan M standard slash I. Lalu untuk if yang ini, untuk else, pernyataan else yang ini kita tutup dengan tanda kurung kurawal. Dan untuk pernyataan while yang ini kita tutup dengan tanda kurung kurawal juga. Setelah itu kita enter. Cout. Sini kita masukkan keluaran sama dengannya. Sama dengan kurang dari KPK kurang dari N line. Enter. Lalu lanjut, di sini kita akan mencari FPB-nya. Berarti kita masukkan dulu datanya. Prosesnya itu D sama dengan build 1. Enter. M sama dengan build 2. Enter. FPB sama dengan 1. Enter. Dan I sama dengan 2. Enter. Lalu kita masukkan keluarannya, yaitu berupa cout FPB dari jangan lupa variabel bilangannya dan untuk build 2 adalah enter. Seperti tadi kita akan menggunakan perulangan while dengan kondisi I kurang dari sama dengan D atau I kurang dari sama dengan M. Enter. Lalu kita akan membuat tanda kurung kurawal ini yang mana gunanya agar kita dapat memulai statement atau menjalankan statement yang berada pada pernyataan perulangan while ini. Dimana untuk if dengan kondisi D modulus I sama dengan 0 dan M modulus I sama dengan 0. Enter. Kita buka kurung kurawal untuk dapat memasukkan statement yang terdapat pada if ini. Kita masukkan if lagi.
dengan kondisi FPB sama dengan 1. Lalu enter. Keluarannya yaitu berupa I. Enter lagi. Jika pernyataan ini salah, maka dia akan lanjut ke pernyataan else dengan keluaran cout x kurang dari dengan variabel I. Enter. Lalu FPB sama dengan FPB dikali I. Enter. Dengan D sama dengan D slash I. Enter. M sama dengan M slash I. Jangan lupa untuk pernyataan if yang ini kita tutup dengan tanda kurung kurawal lagi. Lalu untuk else if dengan kondisi D modulus I sama dengan 0. Dengan prosesnya yaitu D sama dengan D slash I. Enter. Lalu else if dengan kondisi M modulus I sama dengan 0. Enter. M sama dengan M slash I. Enter. Dengan kondisi else. Enter. I plus. Lalu kita tutup pernyataan perulangan while ini. Untuk keluarannya yaitu berupa tanda sama dengan FPB and line. Coba kita run ya, apakah ini berhasil atau tidak. Fn F11. Misal di sini judulnya yaitu mencari nilai KPK, mencari nilai KPK, nilai KPK dan FPB. Save. Oh, bukan 0 ya, bukan O. Fn F11. Baik, kita cari dulu ya titik kesalahannya ini. Nih. Coba Fn F11. Dan jalan. Misal di sini kita akan memasukkan yang pertama 6, lalu bilang kedua 4. Maka KPK dari 6 dan 4 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Dan FPB dari 6 dan 4 adalah 2 sama dengan 2. Nih.
Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai cara mencari pemrograman dalam mencari nilai KPK dan FPB dengan memunculkan hasil faktorisasinya. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.